kupas dulu sedikit biar teman-teman tahu dan tidak jadi fitnah tentunya ya. Ini dari sebuah website. Cep, gedekan aku. Ya, mungkin Cebi lagi sibuk. Mute dulu si Cebinya. Ya, sabar teman-teman ya. Host tidak bisa di-mute. Aduh, oke lah. Kamera saya hang. Bentar. Gimana Ju? Gimana? Oke, sudah ya. Ini nama sekolahnya adalah STT Nias. Ya, kalian bisa lihat nih teman-teman, ini websitenya. Ya, dan ini kita lagi baca materi kuliah. Salah satu materi kuliahnya yaitu kuliah umum Islamologi. Biasa sih di STT ada yang namanya kuliah umum Islamologi. Ya, dan kalian bisa lihat di sini ada dia punya penjelasan. Tujuan belajar Islamologi adalah untuk sekedar mengetahui ajaran Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Ada tujuan belajar Islamologi, Tuhan Kristen dan Islam berbeda, penjelasan Tritunggal, arti kata Allah, Isra Mi'raj, apakah Al-Quran kitab penyempurna, Al-Fatihah, ritual haji, Jibril dan Gabriel, jeritan kaum Kedar, 5 dogma Kristen yang ditolak, strategi penginjilan ya, termasuk strategi dalam melakukan penginjilan. Ya, ini mengejutkan kita dan kita sudah akan buka ya. Contohnya ini yang arti kata Allah. Nah, data PowerPoint teman-teman ya. Ini kita lihat dari atas saja. Ya, ini materi mereka teman-teman. Arti kata Allah. Ya, ini. Jadi ini cukup panjang. Terus dia mempertanyakan, adakah hubungannya antara Allah, lafaz Allah dengan 666. Di mana kita tahu bilangan 666 dalam kekristenan itu menggambarkan antikristus. 66 ini dianggap sebagai simbol binatang antikristus. Ya. Terus ini Wahyu. Nih. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangnya ialah 666. Ya, kalian bisa lihat. Terus, nih. Terus mereka hitung juga bilangan binatang. Di mana dikatakan adalah Nabi Muhammad SAW itu adalah Lucifer, teman-teman. Jumlahnya sama dia bilang dengan Lucifer. Oke. Terus yang lain-lain kalian bisa lihat nih. Nih, simbol jihad Islam. Ya. Oke, ini cukup mengejutkan. Oke. Ya, jadi mereka bilang, kan gini, di Kristen itu ada yang mengatakan bahwa 66 itu nanti akan ada tandanya, di jidat, terus di tangan, dan sebagainya. Ya, jadi dia samakan bahwa di Islam itu ada simbol seperti ini. Ya. Nih. Oke. Bahkan disebut tentang perbudakan juga. Wih, ngeri ya. Ada perbudakan. Nih. Allah dalam bahasa Ibrani berarti kutuk, mengutuk, tulah, dan bersumpah. Ya. Terus kalian bisa lihat lafaznya diubah menjadi apa? Ular, teman-teman. Ular. Ya, di mereka sendiri ular itu apa? Nih. The great dragon was thrown down the old serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the world. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ya, jadi dikatakan bahwa Allah itu adalah si ular tua. Ya, atau iblis, Satan. Oke. Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu dan mereka menyembah binatang itu. Sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Oke. Dan mereka menyembah naga itu ya. Nih. Jadi dikatakan bahwa Allah itu adalah antikris. Penyesatan si ular tua ketika di Eden dan berlangsung hingga saat ini dipuja-puja oleh Muslim, teman-teman.
Ya, jadi kita memuja ular tua yang disebut Satan. Wow. Ya. Nih. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Oke, nanti kita akan kupas satu-satu sambil menunggu teman-teman yang lain. Dan kembali ya, saya mau sampaikan bahwa ya inilah bukti yang nyata teman-teman, bagaimana kebencian itu ternyata diajarkan secara sistematis. Ya, Bunda Rama mungkin di-mute dulu teman-teman. Ya, jadi pengajaran kebencian kepada Islam itu ternyata sangat sistematis, teman-teman. Bahkan sampai ada PowerPoint-nya. Ya, bahkan kalau benar ini diajarkan di sebuah sekolah tinggi teologi, saya nggak bisa bayangkan bagaimana dampaknya. Kalian bisa hitung ya, sekolah tinggi teologi ini punya murid yang banyak sekali. Puluhan, bahkan ratusan. Dari ratusan ini, nanti dia akan mengabdi di tengah masyarakat. Ada yang jadi penginjil, ada yang jadi misionaris, ada yang jadi pendeta. Kan begitu. Dan mereka akan ajarkan lagi. Apa yang mereka dapat di kampusnya, mereka ajarkan lagi kepada jemaat-jemaatnya. Ya. Maka apa yang terjadi teman-teman? Jemaat-jemaat Kristen, orang-orang Kristen yang nggak ngerti apapun ini, yang nggak tahu apa-apa tentang Islam, yang awam tentang Islam, mereka akan berpikir, wow, ternyata Islam antikris. Ternyata Islam lah setan itu. Ternyata Islam lah musuh kita. Artinya apa? Jaga jarak. Jaga jarak kepada Islam, dan ya akan ada kebencian-kebencian kepada Islam. Dan itu kita rasakan di Polycarpus. Di Laskar Polycarpus sekarang. Inilah yang kita perjuangkan teman-teman. Jadi kalau ada umat muslim yang awam, yang mengatakan, untuk apa kalian diskusi? Untuk apa kalian buka komal-komal? Buka YouTube seperti ini? Apa sih gunanya? Tujuan kita adalah mengedukasi. Tujuan kita menyampaikan supaya kalian tahu apa yang tengah terjadi di masyarakat. Dari beberapa minggu yang lalu, saya menemani Ustadz Wafi, ya, dan Kores juga saya bawa. Kita keliling ke beberapa ponpes. Kita bertemu dengan para pengasuh ponpes, kiai, ya, dan juga banyak ustadz-ustadz yang lain. Dan setelah kita menyampaikan apa yang tengah terjadi di masyarakat saat ini, mereka terkejut. Di pengajian-pengajian kita sampaikan, dan ternyata apa? 90%, ya saya dapatkan hasil survei, 90% umat muslim yang ada di Indonesia, itu nggak tahu bahwa agamanya dihujat secara masif. Secara masif di media sosial, mereka nggak tahu. Karena yang nonton debat ya paling 10%, kan gitu. Hanya 10% yang nonton YouTube, TikTok, ya umat muslim yang nonton, yang tahu bahwa agama kita dihujat. 90% belum tahu, dan mereka baru tahu sekarang. Baru tahu teman-teman, mereka terkejut. Mereka menanyakan, termasuk Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad sampai terkejut, kok bisa ya dia bilang. Kok bisa orang yang, ya mohon maaf, minoritas menghujat mayoritas, apa tujuannya? Apa mereka nggak berpikir ini berbahaya untuk keamanan? Apa mereka nggak berpikir kalau terjadi chaos apa yang terjadi? Ya kita bilang, ini bukan Kristen, ini Polycarpus. Ini Polycarpus yang mengajarkan hal itu. Polycarpus ini memang tujuannya mengobok-ngobok, ya, membuat kacau negara kita. Kita ini terus yang jadi korban, dimainkan, diobok-obok terus sama mereka. Ini ada yang membiayai, dan terstruktur sekali. Kalau nggak terstruktur, nggak bisa mereka buat PowerPoint, nggak bisa mereka playing victim, nggak bisa mereka danai, ya, para penghujat-penghujat ini. Kalian lihat, Saipudin dibawa keluar. Paul Jang didanai juga. Berapa banyak? Mengerikan. Ya, jadi mulai nih, kita harus sampaikan supaya pemerintah aware. Supaya pemerintah tahu. Dan kita sebenarnya bersyukur dengan viralnya ya, lapor-melapor yang dimulai oleh Bang Dosmas Sijabat. Ini membuat perhatian publik begitu besar. Sehingga orang lihat, ini penyebabnya apa? Kan nggak mungkin sesuatu terjadi tanpa sebab. Ada sebabnya. Dan orang mulai lihat, ini penyebabnya apa? Bahkan kemarin, Rudi Yohanes ya, si Walabu, sudah ngatakan kan, bahwa dialah orang pertama yang membawa diskusi ini ke medsos. Sebelumnya diskusi lintas agama itu di offline. Gara-gara dia dibawa ke medsos. Gara-gara dialah muncul Polycarpus yang lain. Sumbernya siapa? Mereka. Jadi kalau ada teman-teman Kristen yang nggak tahu apa-apa, yang baru nonton, terus menuduh, oh itu si A, si B, si C, Uni Rifat tuh yang duluan. Silakan dicek siapa yang duluan. Rudi Yohanes sudah ngaku kok dia yang duluan. Ya,
Dia yang duluan di medsos ini. Jadi orang udah mulai sadar nih, mulai tahu apa yang terjadi. Ya, dan tugas kita adalah menyampaikan supaya teman-teman tahu bahwa kita ini hanya mengkonter, meluruskan supaya apa? Generasi yang akan datang kita jangan sampai jadi korban, teman-teman. Yang mencari ya sumber masalah ini duluan bukan kita. Yang duluan menabuh ini semua bukan kita. Oke, mungkin itu aja dari saya. Silakan yang lain sudah masuk. Oke, Assalamualaikum terima buat kasih. teman-teman semua. Kita sapa dulu, ada Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma, Mbak Desuki. Membuka mata pemerintah, membuka mata para ulama, membuka mata para ustadz, membuka mata insan pendidik dari kalangan Islam, dan membuka mata orang tua dari anak-anak kita Islam. Saatnya sekarang untuk mengatakan iya kepada apologet Islam Indonesia. Saatnya kemudian hari ini para ulama, habaib, habib, ustadz, dai mengatakan selamat datang kepada apologet Islam Indonesia. Saatnya sekarang ini umat Islam di seluruh penjuru bumi mengucapkan banyak terima kasih kepada para insan apologet Islam Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena awal berdirinya apologet Islam Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah menghalau pendangkalan akidah terhadap generasi umat Islam dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk mengkristenkan seluruh makhluk. Ini yang perlu disadari dan perlu kemudian respon positif dari para ulama, para ustadz, para habib, bahwa apologet Islam Indonesia berdiri itu bukan tanpa alasan. Kemarin kami sudah menyuarakan adanya apologet Islam Indonesia ini memiliki kemudian visi dan misi, di antaranya menghalau pergerakan pendangkalan akidah, misionaris, kristenisasi, dan pemahaman yang menyesatkan terhadap Islam dari kalangan orang-orang yang membenci Islam. Saatnya para pendiri pesantren, para pemimpin, pembina pondok-pondok pesantren mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak kita, kepada para adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di apologet Islam Indonesia ini, bahwa ternyata mereka hadir di tengah-tengah umat Islam bukan hanya sekedar gaya-gayaan, bukan hanya untuk perang logika, bukan hanya untuk menyampaikan kemudian pertahanan dan counter terhadap hujah atau hinaan, penistaan orang di luar Islam terhadap Islam itu sendiri, tetapi benar-benar membongkar misi bejat musuh kebenaran. Apologet Islam Indonesia berdiri bukan tanpa alasan. Kami tahu, kami sadar bahwa di balik tenangnya umat Islam, di balik rahmatnya dan kasih sayangnya umat Islam di Indonesia ini, ada kekuatan yang kemudian sedang berjalan di bawah tanah untuk kemudian bagaimana generasi Islam dijauhkan dari Islamnya. Ini contoh, ini bukti. Kita mau ngomong apa lagi? Ternyata institusi, lembaga resmi mereka di bawah naungan Kementerian Pendidikan memiliki program yang sangat biadab.
Kita belum pernah mendengarkan ada pesantren-pesantren yang mengajarkan. Kita baru punya niatan dari TPA ke TPA. Kita akan mengajarkan kemudian anti pemurtadan. Baru punya niatan, baru seumur jagung. Tapi mereka sudah puluhan tahun mencanangkan satu kebencian, menanamkan suatu ketidaksenangan terhadap agama Islam di Indonesia ini. Ayo para ulama, para guru-guru kami, bangkitlah. Bangkit, lihat. Lihat kelakuan mereka. Ini baru satu yang kita temukan. Dan ini adalah program. Ini adalah kurikulum. Ini adalah kisi-kisi pembelajaran. Untuk apa materi-materi seperti itu kemudian? Untuk apa? Kira-kira untuk apa? Materi ini untuk apa? Untuk apa mereka kemudian membahas-bahas ini? Dan membahasnya dengan cara mempelintir, menyesat-nyesatkan, menyala-nyalakan tanpa ilmu. Pagar kita sebagai umat Islam, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Mereka akan mencari dan mencari metode, tata cara, bagaimana caranya kemudian orang menjauh dari Islam dengan cara tipu-tipu. Nah, ayo, mau kayak mana lagi? Apa yang harus kita lakukan hari ini? Diam, memusuhi para apologet Islam, menutup, membubarkan apologet Islam? Hayo, silakan. Kalau ada yang hendak kemudian membubarkan, silakan bubarkan. Silakan. Tapi sebelumnya Anda harus menjawab dulu. Sekolah tinggi teologi yang ada, yang kita temukan ini, siapa yang kelak hendak mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ini kemungkaran. Ini kemungkaran. Ini kemungkaran. Sedikit saja ini muncul seruan jihad. Ini kalau tidak kemudian ditanggapi dengan cepat, saya curiga ada dari kelompok kemudian umat Islam yang akan menyerukan jihad. Coba Anda lihat, Anda teliti seperti apa Allah di sana, seperti apa Isra Mi'raj kemudian diajarkan di sana. Coba Anda lihat bagaimana kemudian surah Al-Fatihah diajarkan di sana. Bagaimana kemudian Al-Quran dikatakan di sana sebagai kitab penyempurna. Bagaimana kemudian mereka menjelaskan arti Islam dan sembahan yang disembah oleh Islam dan Kristen itu berbeda. Bagaimana mereka menguraikan ritual haji. Bagaimana kemudian mereka menjelaskan tentang Jibril dan Gabriel. Bagaimana kemudian mereka menjelaskan tentang keturunan Nabi Ismail dari Khedar. Dan bagaimana kemudian strategi penginjilan yang mereka lakukan dan mereka galakkan kemudian di tengah-tengah umat Islam. Mari para ulama, mari para guru, tinggalkan orang-orang munafik. Tinggalkan mereka yang selama ini kemudian hanya mengoreksi, hanya memandang apologet Islam itu sebagai sesuatu yang kecil, yang sederhana sesuai dengan penilaian mereka terhadap diri mereka. Mereka yang mencari sesuap nasi di TikTok, mencari dengan merangkul saudara-saudara kafirnya, membenci saudara Islamnya dan merangkul saudara-saudara kafirnya dengan alasan toleransi dan membenci perdebatan. Tinggalkan. Sampah seperti itu tinggalkan. Mari wahai para ulama, mari kita rangkulan, bergenggaman tangan untuk menguatkan kemudian pagar akidah anak-anak kita. Lihat secara nyata di hadapan kita bagaimana Islam ini kemudian diuraikan dan disampaikan seperti ini jahatnya. Ya, dan saya minta nanti Dinda Julius tolong dibuka, diurai supaya umat paham apa yang mereka bahas tentang Allah, apa yang mereka bahas tentang Al-Fatihah, apa yang kemudian mereka jadikan tujuan belajar Islamologi. Dibuka, jangan bosan, jangan beralih ke materi yang lain. Dan ini harus kita gaungkan terus.
Supaya para ulama itu kemudian tersadarkan. Anak-anak saya rupanya yang ada di TikTok yang berjuang selama ini, berdebat, berdiskusi, mengkantar, menghalau kemudian hujatan, ternyata ada yang melatar belakangi. Ayo umat Islam, bangkit kalian. Bangkit. Bangun dari tidur panjang kalian. Di tengah-tengah kita muncul kemudian orang-orang yang memusuhi Islam, benci kepada Islam, sangat anti terhadap Islam, sehingga mereka melakukan segala cara untuk kemudian menghabiskan Islam di negara ini dengan memasang wajah tersenyum kemunafikan. Kebencian kepada umat Islam mayoritas penduduk Indonesia. Tengoklah asli daripada senyum mereka. Tengoklah asli daripada wajah mereka. Tengoklah kemunafikan mereka. Jadi kalau di depan kita bermanis ria, lihatlah. Lihat wahai kaum muslimin. Betapa mereka kemudian membenci Islam. Betapa mereka kemudian benci Allah. Betapa mereka benci kepada kita. Tapi mereka bermanis-manis di depan kita. Lihatlah apa yang kami gaungkan. Silakan nilai sendiri. Kami menghabiskan waktu 24 jam sampai kami harus tertati-tati, sampai kami harus dilaporkan ke pihak polisi. Kami dianggap penghina, kami dianggap penghujat. Ini buktinya. Jadi kalau Lina Wijaya kemudian membawa kaos untuk dibagi-bagikan kemudian di acara resmi Islam, itu membuktikan bahwa ada kekuatan di belakang mereka. Ada sesuatu yang mereka andalkan. Ada sesuatu yang mendorong mereka. Bahwa jangankan dia yang kecil, si Lina Wijaya hanya seorang perempuan tua. Lembaga pendidikan Kristen pun melakukan hal yang jauh lebih biadab daripada Lina Wijaya. Lihat, saksikan oleh kalian wahai umat Islam. Apa yang mereka lakukan ini? Lihat, apa yang mereka sedang lakukan ini. Lihat, bagaimana Allah, bagaimana Islam. Ini bukan dari lorong ke lorong. Ini lembaga pendidikan. Proses belajar mengajar. Ada yang menerima, ada yang memberi. Artinya mendoktrin kepada anak siswa untuk membenci ke Islam. Kalau sudah ada kekuatan untuk membenci Islam di negara ini, itu kira-kira tujuannya apa ke depan? Kira-kira nih, kalau ada satu lembaga mengatasnamakan agama, isinya membenci, isinya merusak, isinya menanamkan kemudian sesuatu yang keliru, yang salah, yang syarat dengan kebencian terhadap Islam, kira-kira endingnya sebentar itu apa? Kalau satu sekolah tinggi Kristen bisa menghancurkan kemudian akidah umat Islam dengan pola mereka, ini bukan hanya sekedar menghancurkan, ini sudah penistaan. Ini penghinaan secara lembaga. Gimana kalau ternyata semua sekolah tinggi teologi di Indonesia ini menghina, menghujat Allah sedemikian rupa adanya? Bagaimana kira-kira? Hendak kemana kita bawa generasi kita ini? Kalau semua sekolah tinggi Kristen ternyata isinya hanya menghina, dan menghina Allah. Ini apa kira-kira endingnya? Ayo. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada para guru, para ulama, para habaib, para pendiri pesantren, tengoklah, kami di lapangan bukannya tanpa alasan, bukan mau dibilang, mau tenar, mau dikenal, mau jadi artis, mau dapat duit, bukan.
karena kami tahu gerakan-gerakan mereka di bawah tanah. Ya, bukan untuk mau dikenal. Ini dasar pijakannya. Beberapa hari yang lalu saya memberikan materi, saya katakan bahwasanya program-program mereka itu, bagaimana kemudian generasi Islam itu semakin jauh dari Islam. Dengan cara apa? Ya, kita lihat. Ini pembuktian akurat. Ini bukan ecek-ecek. Ya. Ini bukan ecek-ecek. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sekolah tinggi di mana harusnya mendapatkan ilmu positif, ternyata isinya hanya kebencian yang ditanamkan kepada Islam. Benci, benci, dan benci. Supaya orang melihat kemudian Islam ini sesuatu yang menjijikkan, di luar daripada kaidah Islam itu sendiri. Saya, Bang Zuma, ketika menjelaskan tentang kekristenan, pola saya terdata di dalam Bible. Tapi mereka di sekolah tinggi ini, datanya tidak ada di dalam Al-Quran. Hanya pelintiran, pelintiran, dan pelintiran. Hanya ada pelintiran, penyesatan. Coba nanti kita saksikan, kita buka nanti satu persatu. Dan umat Islam harus kemudian men-share sebanyak-banyaknya. Dan ini saya minta kepada semua apologet Islam Indonesia di bawah apologet Islam Indonesia, Yayasan API, untuk selalu mengulas materi ini. Mengulas, ulas dan mengulas. Supaya mereka yang mulutnya manis mengatakan Kristen agama kasih, kita sumpal mulutnya dengan pondasi STT. Kita sumpal mulutnya dengan toilet yang ada di STT. Supaya mereka jangan bermanis-manis munafik di depan kita. Ya, bongkar terus. Supaya kemudian para ulama itu kemudian tersadarkan bahwa ternyata gerakan-gerakan mereka memang ada, nyata, bukan hoax, tapi memang terbukti adanya. Bahkan secara terstruktur, terencana, masif, dan bahkan sudah masuk ke dalam lembaga-lembaga mereka. Ya, tolong di-share teman-teman habis ini. Kita minta Dinda Julius untuk membuka materi-materinya, nanti di-share. Ini loh penghinaan dan penistaan Kristen terhadap Islam. Ini penghinaannya. Ini yang ditanamkan kepada orang Kristen supaya benci sebenci-bencinya dengan Islam. Jadi ajaran kasih yang digaungkan selama ini itu hanyalah hoax, itu hanya bullshit, bualan belaka. Mereka tak ubahnya sama seperti Belanda yang ingin merampas anak bangsa dengan penjajahan secara senjata. Sekarang mereka ingin merampas jiwa-jiwa umat Islam dengan cara-cara menjajah akidah. Ingat, mereka adalah penjajah akidah umat Islam. Mereka perampas akidah umat Islam. Dengan cara seperti ini mereka lakukan. Ya, saya kira begitu untuk sementara. Setelah ada yang menyampaikan, setelah semuanya sudah disampaikan narasi oleh narasumber, mohon supaya diulas satu persatu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Oke, itu tadi dari Bang Zuma ya. Kita lanjut ke Akhi Julius untuk membuka apa aja sih yang ada di website STT Nias tersebut. Silakan Julius. Oke, aku buka mungkin teman-teman yang bahas ya, soalnya biar bagi tugas. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu juga bagi teman-teman, jangan lupa juga di follow akun resmi ya. Ya jangan ada lagu kok ada lagu tuh ya, jadi jangan lupa juga di follow teman-teman channel. Jangan tampilin nama website, YouTube segala macem. Kamu udah kena pelanggaran. Ya, jangan lupa juga di follow Apologet Islam Indonesia ya, Apologet Islam Indonesia. Oke, jadi kita akan tampilkan materi-materinya, mulai contohnya misalnya yang masalah ini ya, Al-Fatihah. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa kita punya dua Tuhan, teman-teman. Ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, mereka artikan ya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Artinya ada dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rab. Ilah untuk Tuhan-Tuhan kecil atau berhala, Rab yaitu Tuhan yang pernah nuzul atau menjelma menjadi manusia sempurna ya. Ini dipelesetkan
seakan-akan bahwa umat muslim itu seperti mereka. Dan saya rasa ini lagi viral juga karena Edis suka sekali membawa narasi masalah rap ini. Kalau teman-teman yang nonton ya debat-debat yang kemarin-kemarin antara Edis dan apologet Islam lainnya, kalian bisa lihat bahwa materi ini juga dibawa oleh si Edis. Jadi dia mengatakan bahwa umat muslim itu punya dua Tuhan. Ya, jadi ingin menyamakan dengan mengatakan bahwa yang satu adalah Allah, yang satu adalah Nabi Muhammad SAW, itu kita anggap sebagai Tuhan juga. Luar biasa ya. Jadi ini materi-materi yang ada di STT Nias tersebut. Terus ya ini. Ya, jadi dia bandingkan dengan Isa Al-Masih. Jadi dia katakan bahwa Isa Al-Masih memberikan bukti Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan kalimatnya, firmannya untuk mati tersalib dengan tujuan menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Ya, jadi mereka mengajarkan bagaimana supaya dengan menggunakan narasi Islam itu bisa masuk dalam penginjilannya. Ya. Terus kita tahu bahwa yang menguasai hari pembalasan adalah Isa Al-Masih. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Ya, jadi cocokmologi seperti yang memang sering disampaikan oleh teman-teman kita yang mantan misionaris, bahwa memang itu diajarkan. Ya. Teman-teman bisa lihat. Nih. Jadi dia mengatakan bahwa di surah 114 Anas itu dikatakan bahwa apa? Berlindung kepada Tuhan manusia. Ya, umat Islam pun mengajarkan kita supaya apa? Berlindung kepada Tuhan manusia. Bagaimana cocok loginya? Bahwa di Islam itu juga mengajarkan bahwa ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ya, luar biasa nih. Tuhan yang menjelma jadi manusia, yaitu Isa Al-Masih ya. Nih. Terus, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan yang menuju jannah atau surga. Dengan mengucapkan ayat ini, umat muslim sedang dan terus mencari jalan menuju surga. Dan kita tahu, mereka selalu mencocoklogikan dengan mengatakan bahwa Yesuslah jalan yang lurus itu. Kan gitu. Nih. Ya, mereka cocokkan. Al-Quran menjelaskan bahwa jalan yang lurus yang dicari oleh umat muslim adalah Isa Al-Masih itu sendiri. Ya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dan janganlah kamu ragu-ragu akan kiamat itu, dan ikutilah. Ini adalah jalan yang lurus. Kata Yesus kepadanya di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, gini. Ya, jadi dikatakan bahwa Yesuslah jalan yang lurus. Bang Julius diulas satu-satu aja Bang Julius. Dari Al-Fatihah dulu kita bongkar gitu. Oke. Kita Misinya dulu deh. gitu ya. Misi mereka belajar Islam dulu. Nah, itu dia. Tujuan mereka belajar Islam. Ya, tujuan Ini belajar tolong Islam. teman-teman yang ada di bawah di download linknya ya, supaya tidak dihapus ya, tidak dihapus kemudian oleh Kristen. Nih ya, tujuannya adalah sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Ya, sekedar mengetahui, tapi mengartikan dengan sangat luar biasa. Oke, ya, jadi tadi saya sudah tampilkan yang ini ya, yang Al-Fatihah itu. Bukan dek, tujuannya itu kan digeser ke kiri. Hah? Banyak tujuan. Itu ada tujuannya untuk apa, mendukung pengabaran Injil itu loh. Terus Nih, nanti tujuan- ada Al-Quran surah Ali Imran mereka plesetkan. Yang mana nih? Paling atas. Tujuan. Sudah tadi, udah benar tadi. Nah, Ini ya itu. tujuannya. Ya diklik. Yang ini yang tujuannya ya? Oh, Ya. mau di-download dulu, bentar. Jadi di situ Ali Imran mereka artikan supaya dapat bersaksi bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus.
Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Kan biadab. Nih ya, untuk sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Untuk membentengi diri dan keluarga, khususnya dan umat Kristen umumnya, dari serangan-serangan kritikan pihak lain, khususnya Islam, yang bertujuan ingin menggoyahkan serta menjatuhkan iman Kristen, supaya menjadi mualaf, dalam kurung murtad dari kekristenan. Supaya dapat bersaksi bahwa jaminan keselamatan hanya dapat diperoleh melalui Yesus Kristus, dalam kurung Isa Al-Masih. Di luar Yesus tidak ada kepastian akan keselamatan. Surah 3 Al-Imran 55. Untuk menghindari perkawinan campuran dengan pemeluk agama lain, khususnya Islam, dan untuk menolak anggapan semua agama sama saja ya. Jadi mereka pun menolak anggapan bahwa semua agama adalah sama saja. Nah, ini siapa yang telepon nih? Bentar, ada yang telepon. Terus nih, untuk menetapkan iman dan ajaran Kristen yang kita yakini dan Islamologi bukan untuk diyakini sebagai kebenaran yang hak, namun sebagai sarana untuk mendukung tugas perkabaran Injil. Ah, itu dia tujuannya. Untuk membedakan mana yang wahyu Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Serta untuk memberikan informasi, Tuhan yang disembah umat Kristen tidak sama dengan Tuhan yang disembah umat Islam. Ya, ini tujuan dari belajar Islamologi. Bentar, saya ada telepon. Lanjut. Yang Isra Mi'raj itu dibahas, Jul. Tolong kalian buka dulu ya, ini ada telepon penting. Belum, Mbak. Belum. Kita ke Isra Mi'raj yang fatal ya, boleh ya? Dari bawah oleh tentara Romawi. Jadi kemarin itu Dosma sampai ketakutan dia. Ketakutan. Karena saya membawa-bawa umat. Hei Dosma, dengarkan. Ini lembagamu bukan menyerang Bang Suma lagi. Bukan menyerang Bang Suma, bukan menyerang API. Menyerang umat Islam seluruh dunia. Hei Dosma, jangan lagi kau katakan saya provokator, saya provokatif, saya memompa semangat juang umat Islam. Jangan. Justru adanya API, Apologet Islam Indonesia, menenangkan umat karena mereka mendengarkan fatwa-fatwa yang ada kemudian dari API. Jangan, ketakutanmu itu tidak beralasan. Ini coba kau lihat sekarang. Bukan oknum lagi, agamamu nih, secara lembaga pendidikan agamamu sudah menyerang akidah umat Islam. Jangan kau bilang saya yang menyeru. Tidak. Agamamu yang menyeru untuk menghina, menjelek-jelekkan umat Islam, menjelekkan Tuhannya umat Islam. Jadi jangan kau sebut lagi Bang Suma. Jangan lagi kau bawa ulama. Hanya ulama yang bisa kau pengaruhi, yang cinta akan dunia. Ulama zu yang mendengarkan kau. Ini sudah jelas. Agamamu, bukan lagi oknum, agamamu. Kenapa saya katakan agamamu? Izin kurikulum yang muncul di sekolah tinggi Kristen ini tidak akan mungkin keluar kalau tidak disahkan oleh Departemen Agama di bidang agama Kristen laknat. Tidak mungkin diizinkan, tidak mungkin. Tidak mungkin kemudian kurikulum ini bisa lolos tanpa melalui prosedur resmi. Artinya apa? Agamamu yang terang-terangan sudah menistakan dan menghinakan Tuhannya umat Islam. Dengan kata lain, kalian sudah menistakan umat Islam seluruh dunia. Jangan lagi kau berlindung, aku akan mengumpulkan para ulama-ulama. Hei biadab, saya tidak pernah takut samamu. Siapapun di belakangmu, saya tidak pernah takut. Ku telan hidup-hidup. Ku isap mata kalian. Ya. Jadi jangan lagi kau katakan toleransi. Nenekmu kiper. Saatnya kau turun. Saya tahu kau dengarkan pasti ini. Dan saya tahu kau pasti ngerti sebelumnya. Bahwa di sekolah-sekolah STT memang ada kurikulum seperti ini. Penistaan, penghinaan terhadap umat Islam secara global. Pasti kau tahu.
Nah sekarang saya mau lihat apa tindakanmu sebagai orang yang selalu menggaungkan kata toleransi. Kita lihat ke depan apa tindakanmu. Ya, apa tindakanmu? Kau selalu menggerutu, kayak orang kehabisan obat. Begitu ada videomu, gigimu selalu menggerutu, kehabisan obat kau. Menggaungkan toleransi. Coba lihat agamamu tuh. Lihat matamu, buka matamu, robek sampai kuping kalau perlu, agar biji matamu itu bisa melihat. Ini penistaan secara terstruktur kepada umat Islam. Ya, jadi saya minta kepada saudara-saudara, ya, saudara-saudara Muslim setanah air, tenangkan diri. Tenangkan diri, kita lihat kemudian bagaimana pemerintah kita menyelesaikan ini. Karena kita harus taat kepada pemerintah, jadi semuanya kita serahkan kepada pemerintah. Kita jangan mengambil tindakan. Saudara-saudara saya yang ada di Nias, yang ada di Sumatera, dengarkan kemudian fatwa dari MUI, dengarkan kemudian keputusan pemerintah kita. Kita serahkan semuanya. Insya Allah Divisi Hukum Apologet Islam Indonesia dan juga dari YPM At-Tauhid akan mengambil tindakan-tindakan akademisi untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti tinggal kita berkabar solusi apa yang kita ambil dan kita sarankan kepada pemerintah untuk kemudian menyelesaikan masalah ini. Pada intinya kita minta sekolah-sekolah STT di seluruh Indonesia agar ditutup selama mereka masih memiliki kurikulum Islam. Mereka tidak punya hak untuk belajar Islam. Tidak ada haknya untuk belajar Islam. Karena kitab mereka, Bible mereka tidak sama sekali membahas Islam. Tidak. Jadi tidak ada hak mereka untuk kemudian belajar Islamologi di sekolah-sekolah tinggi. Kalau mereka mau belajar Islam, harus kepada para ulama, harus kepada para guru-guru, bukan kepada sesamanya pemakan babi, orang-orang tidak bersunan, pemakan anjing. Bukan. Tetapi mereka harus belajar kepada pakar Al-Quran. Jangan belajar kepada sesamanya penyembah dewa. Tidak boleh. Jadi saya akan minta melalui jalur yang akan kita tempuh agar pemerintah menutup semua STT yang ada di Indonesia selama STT itu mengajarkan Islamologi. Tak boleh mengajarkan Al-Quran. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Orang yang bisa mengajarkan Al-Quran adalah orang yang bersanad ilmunya. Bukan orang karisteng, pemakan babi ini yang mengajarkan Al-Quran. Bukan. Bukan pemakan anjing yang mengajarkan tentang Allah, tentang Nabiullah, tentang Al-Quran. Bukan. Allahu Akbar. Itu nggak cocok. Ya, jadi kita minta tutup semua sekolah-sekolah STT ini agar tidak mempelajari Islamologi. Begitu juga universitas atau sekolah tinggi Islam yang belajar tentang kristenisasi. Kalau ajarannya itu menyimpang dari Bible, tutup. Tutup. Jangan kemudian diajarkan. Tutup. Apalagi menghina, menistakan, ditutup. Islam Kristen tutup. Tidak boleh ada sekolah-sekolah kayak begitu. Selama pendidikan yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan isi Bible atau isi Al-Quran. Ya, karena tujuannya pasti nggak bagus. Tujuannya pasti untuk memecah belah. Terkecuali Islamologi diadakan dan yang dipanggil adalah ustadz atau ulama yang memang pakar di bidangnya. Silakan untuk menyadarkan mahasiswa-mahasiswa Kristen agar kemudian mereka mengetahui apa itu Islam. Silakan aja. Begitu juga yang kami canangkan, berdirinya pesantren apologet. Nanti Anda boleh lihat bagaimana kami mengajarkan Bible di dalamnya. Kita akan sampaikan isi Bible sejujur-jujurnya tanpa kita tambah-tambah, kita kurangi. Kita akan menyampaikan bahwa yang mereka sembah itu adalah dewa. Kita akan sampaikan sebagaimana original teksnya. Theos sama dengan dewa. Kita akan sampaikan. Tidak ada yang ditutupi. Yesus manusia, tidak akan ada kita tutupi. Kita tidak akan pernah merubah polanya. Yesus Tuhan, tidak akan pernah. Tetap Yesus manusia. Kita akan ajarkan sesuai dengan ajaran Yesus. Bukan kita buat-buat. Bukan kita tambah-tambah. Bukan kita katakan ini manusia 100%. Tapi Tuhan 100%. Tidak ada. Kita harus jujur mengajarkan. Ini loh yang terjadi. Ini yang sebenarnya. Ya, jadi boleh mengajarkan Islam,
kalau memang lurus agama ajarannya sesuai dengan niat dan tujuan Al-Quran. Boleh mengajarkan Bible kalau memang isinya sesuai dengan Bible. Jangan ditambah-tambah. 100% manusia, ditambah lagi 100% manusia, ditambah lagi 100% Tuhan. Tidak boleh. Itu pembohongan namanya, itu penipuan. Ya, sekali lagi kepada seluruh umat Indonesia, karena kita akan selalu gaungkan ini, kita sampaikan seterusnya, kita viralkan seviral-viralnya, bahwa Kristen dalam hal ini mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang tujuannya membenci, menistakan, menghinakan agama Islam. Kita gaungkan supaya tidak ada lagi yang berpikir agama Kristen itu kasih. Enggak ada itu, enggak ada kasih. Saya bisa buktikan dan saya berani berdialog dengan orang Kristen. Kalau mereka mengajarkan bahwa Kristen agama kasih, saya Bang Suma menantang kalian untuk berdiskusi. Saya katakan kalian bukan agama kasih. Saya yang akan berdiri paling depan, yang akan menghadapi kalian untuk mematahkan argumentasi dan pemahaman dogma kalian bahwa Kristen agama kasih. Saya Bang Suma berdiri depan untuk berdiskusi, berdebat dengan kalian. Tunjukkan orang yang paling hebat Bible, hadapkan dengan saya, temanya apakah Kristen itu agama kasih. Saya akan buktikan Kristen bukan agama kasih, dan saya akan buktikan itu. Mending kita diskusi begitu, diskusi ilmiah, daripada Anda bikin sekolah lembaga pendidikan tapi menghina menista. Mending Anda tampil, Bang Suma, saya menjawab tantangan Anda untuk membahas dan membuktikan Kristen agama kasih. Mari kita fasilitasi. Kita fasilitasi agama Kristen siapapun dia, mau offline mau online. Mari kita berdiskusi. Bang Suma yang akan turun tangan untuk membahas, benarkah agama Kristen itu agama kasih? Nanti Anda lihat jawabannya. Mana kasihnya Kristen itu? Sampai hari ini saya mencari dan saya tidak pernah temukan. Demikian untuk sementara. Silakan adik-adik saya yang ada di sini dilanjutkan. Saya monitor. Di sini sudah mau sholat zuhur. Saya masih bersama dengan kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.